Di tahun 2026 ini, berbeda dengan tahun 2025, setiap desa di penjuru pelosok tanah air menerima anggaran dana desa senilai hingga 1 miliar lebih untuk digunakan pembangunan infrastruktur, tunjangan perangkat desa maupun kebutuhan lain. Di tahun 2026 ini, pemerintah pusat menginstruksikan agar bantuan anggaran program dana desa sebanyak 50% lebih dialihkan untuk program pemerintah pusat KDMP dan program MBG. Hal itu dilakukan agar program pemerintah pusat KDMP dan MBG, juga program kerakyatan lain segera terrealisasi, dapat dirasakan dampaknya oleh warga masyarakat luas secara merata. Dijelaskan Eko Murianto, Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Desa Masyarakat Magetan, bantuan dana desa semula diterima desa 100%, tahun 2026 ini hanya tidak lebih 50% saja. Rata-rata di tahun 2026, setiap desa di Magetan hanya menerima bantuan anggaran dana desa diperuntukkan pembangunan infrastruktur desa, honorarium atau gaji perangkat, kebutuhan kegiatan desa lain 200 hingga 300 juta per tahun. Selain itu juga tidak diizinkan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa, juga perjalanan dinas atau kunjungan kerja. Hal itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa. Eko Murianto menambahkan agar pemerintah desa di tahun 2026 ini mampu kreatif menggali potensi desa untuk menyuplai PAD, pendapatan asli desa, digunakan kesejahteraan warga desa. Dana desa 2026 ada perubahan peruntukan, ya, yang ada dua nantinya. Sementara ini yang sudah keluar yang reguler. Yang reguler memang terimanya kalau di Magetan rata-rata antara 200-an sampai 300-an juta. Ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita masih menunggu PMK terkait dengan tindak lanjut rencana pembangunan KDMP yang akan bersumber dari dana desa. Jadi nanti dana desa itu terbagi menjadi dua sesuai dengan hasil rapat yang kami ikuti, tetapi untuk tertulisnya kita masih menunggu aturan resmi yang berupa peraturan Menteri Keuangan. Kemudian dana desa 2026 ini ada perbedaan dengan yang 25, di mana dana desa ini ada 8 larangan yang nggak boleh digunakan. Menggunakan dari dana desa itu antara lain untuk honorarium aparatur pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa, dan BPD tidak boleh untuk studi komparasi atau studi banding, perjalanan dinas, kemudian peningkatan kapasitas, kemudian tidak boleh untuk membayar jaminan kesejahteraan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian tidak boleh lagi digunakan untuk kegiatan membangun, kecuali bangunan itu untuk balai desa hanya 25 juta maksimal. Nah, kalau misalkan penata usahaannya itu bagus, kemudian semuanya sudah tercukupi, sisanya boleh untuk kegiatan pemberdayaan, apakah itu pemberdayaan fisik maupun non fisik. Arahnya ke sana. Kalau dengan kondisi seperti ini, mungkin ada penekanan agar desa itu kreatif untuk membangun itu, Pak? Iya, yang pertama tentunya desa ini nanti akan berlomba untuk bagaimana meningkatkan PAD, ya, karena itu sangat besar pengaruhnya. Yang kedua, desa sudah mulai merubah mindset-nya dari pembangunan fisik ke pembangunan manusia. Arahnya nanti ke pemberdayaan. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.